Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lana Khairani Putri dengan NIM 12620513206, nomor presensi 42 dari kelas PGMI 6B. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal ujian tengah semester untuk mata kuliah komunikasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Arif Faizin MAG. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik. Jawaban saya, komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi secara individu, kelompok, atau organisasi dengan menggunakan berbagai media atau saluran komunikasi. Tujuan utama komunikasi adalah untuk menyampaikan pesan, pemahaman, dan pengertian antara pihak yang terlibat. Jenis-jenis komunikasi yaitu ada komunikasi verbal meliputi penggunaan kata-kata lisan atau tertulis untuk menyampaikan sebuah pesan. Kedua, ada komunikasi nonverbal yaitu menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan fisik, postur tubuh, dan juga kontak mata. Yang ketiga, ada komunikasi visual. Ini berfokus kepada penggunaan gambar, grafik, diagram, dan media visual lainnya. Selanjutnya ada komunikasi digital. Ini melibatkan penggunaan komunikasi digital seperti email, pesan teks, media sosial, dan juga video call. Selanjutnya ada komunikasi formal. Ini terjadi dalam konteks resmi seperti di tempat kerja atau di lembaga pemerintahan. Selanjutnya adalah komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi dalam konteks non-resmi seperti dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya adalah aspek-aspek komunikasi. Yang pertama adalah pengirim atau sender. Ini adalah orang atau entitas yang mengirim pesan kepada penerima. Selanjutnya pesan atau message, yaitu isi atau informasi yang ingin disampaikan. Ketiga ada saluran atau channel, yaitu media atau sarana yang digunakan untuk mengirimkan pesan, misalnya secara lisan, tulisan, atau media digital. Selanjutnya ada penerima atau receiver, yaitu adalah orang-orang atau entitas yang menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada konteks, yaitu lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi, termasuk faktor-faktor seperti budaya, waktu, dan juga tempat. Selanjutnya adalah hambatan atau barrier, yaitu adalah hal-hal yang dapat mengganggu atau menghalangi proses komunikasi seperti noise, perbedaan bahasa, atau ketidakjelasan pesan. Selanjutnya adalah feedback, yaitu tanggapan atau respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim. Selanjutnya adalah tujuan atau purpose, yaitu adalah alasan atau maksud yang dibalik dari komunikasi. Apakah untuk memberi informasi, menerima bantuan, atau membangun hubungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah keterbukaan atau clarity, yaitu adalah keklarifikan pesan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Yang terakhir adalah kemampuan mendengar atau listening skill, yaitu kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan memahami perspektif dari pihak lain. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah, dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan dengan efektif di dalam kelas. Jawaban saya yaitu komunikasi efektif dalam pembelajaran di sekolah sangat penting karena komunikasi mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. Komunikasi yang efektif itu berkolaborasi dengan tingkat keberhasilan pembelajaran, dan guru sebagai learning agent berkewajiban memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif. Strategi membangun komunikasi dalam proses pembelajaran juga sangat penting untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif. Nah, untuk memastikan komunikasi berjalan dengan efektif di dalam kelas, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Seperti pertama, menggunakan sistematika berkomunikasi. Yang kedua, menggunakan media komunikasi. Yang ketiga, mengelola waktu. Yang keempat, membangun komunikasi sosial. Yang kelima, menggunakan feedback dan respon. Yang terakhir, membangun interaksi edukatif. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu
Buat tanggapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Ini dia tahapan praktis yang dapat diikuti oleh seorang guru untuk menerapkan komunikasi yang baik di dalam kelas. Yang pertama, mempersiapkan dengan baik, termasuk mempersiapkan materi pelajaran dengan baik dan juga menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung, membangun hubungan yang baik dengan siswa dan menciptakan iklim kelas yang aman dan inklusif. Yang ketiga, yaitu menggunakan bahasa yang tegas dan jelas, yaitu menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik dan juga menghindari menggunakan jargon atau kosakata yang sulit dipahami oleh siswa. Yang keempat, yaitu aktif mendengarkan. Guru harus mendengarkan dengan seksama ketika siswa berbicara atau memberikan tanggapan di dalam kelas. Yang kelima, mendorong partisipasi dan diskusi. Guru harus mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas dan juga memberi kesempatan kepada siswa untuk berbicara dan berbagi pendapat. Yang keenam, yaitu menggunakan teknologi dan media yang sesuai. Guru dapat menggunakan media yang relevan seperti presentasi visual, video, atau gambar yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Selanjutnya adalah memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru dapat memberikan umpan balik yang jelas, terarah, dan konstruktif kepada siswa, dan juga fokus kepada kekuatan dan perbaikan yang dapat dilakukan oleh siswa. Yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi, yaitu melakukan evaluasi berkala untuk mengukur pemahaman siswa dan kemajuan mereka. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi. Kegagalan dalam komunikasi bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti yang pertama, ucapan atau pesan sulit dimengerti. Kegagalan dalam komunikasi mungkin terjadi karena pesan yang disampaikan tidak dapat dimengerti atau tidak terlalu jelas. Selanjutnya yaitu persepsi negatif. Persepsi negatif dapat mempengaruhi komunikasi, seperti ketakutan atau tidak percaya diri. Ketiga, jarak kedekatan komunikator dan komunikasi, yaitu jarak fisik dan emosional antara komunikator dan juga komunikan dapat mempengaruhi komunikasi. Selanjutnya adalah gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi seperti kekurangan sinyal atau koneksi yang buruk dapat mempengaruhi komunikasi. Selanjutnya ada perbedaan dialek atau bahasa. Perbedaan dialek atau bahasa dapat mempengaruhi komunikasi karena pesan dapat dipercepatkan atau diperkecil sesuai dengan dialek atau bahasa yang digunakan. Nah, untuk mengatasi kegagalan dalam komunikasi, kita dapat menggunakan beberapa langkah, seperti yang pertama, memahami penerima pesan. Sebelum mengirim pesan, Anda harus memahami penerima pesan, termasuk seperti apa yang mereka ingin dengarkan dan apa yang mereka tidak ingin dengarkan. Selanjutnya adalah menyesuaikan pesan dengan penerima pesan. Kita harus menyesuaikan pesan yang diterima, seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga menggunakan konteks yang mudah dimengerti oleh penerima. Yang ketiga yaitu mengurangi jumlah pesan. Jumlah pesan yang terlalu banyak dapat membuat penerima pesan merasa terlalu banyak, sehingga Anda harus mengurangi jumlah pesan yang dikirim. Keempat, yaitu memilih saluran atau media secara tepat. Kita harus memilih saluran atau media komunikasi yang tepat, seperti penerima pesan yang mudah dipahami. Kelima, yaitu meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Kita harus meningkatkan keterampilan berkomunikasi, seperti mengkaji keterampilan komunikasi kita dan mengikuti pelatihan komunikasi. Yang keenam, yaitu belajar dari kegagalan komunikasi yang lalu. Kita harus belajar dari kegagalan komunikasi yang lalu, seperti mengetahui letak miskomunikasi dan bagaimana cara kita mengatasinya. Itu tadi jawaban saya untuk soal dari ujian tengah semester untuk mata kuliah komunikasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr.
Muhammad Arif Faizin MAG. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.